Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Utang MB. Ini handphonenya saya pegang aja ya, karena memang saya pakai mobil teman-teman, jadi nggak ada tripod atau holder yang jelas yang bisa untuk naruh handphonenya. Jadi saya taruh aja di sini. Saya dapat dua pertanyaan menarik hari ini, teman-teman. Saya tidak mampu bayar di SpayLater, gimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya meminjam di 4 aplikasi, tadi Alobank, Saybank, Ada Kami, dan Shopee PayLater. Juga masih bertanya soal gimana caranya. Cara yang seperti apa ini, teman-temanku? Cara menghapus data, cara menghilang, cara menghentikan tagihan, cara yang seperti apa? Coba dulu ketik di dalam kolom komentar. Kalau teman-teman semuanya bertanya sama saya, cara menghentikan tagihan, cara menghapus data, cara menghilang dari pinjol, ketik di dalam kolom komentar, duduk manis kalian di sana, biar saya jelaskan, biar saya terangkan. Jangan di skip juga, karena kalau Anda skip nantinya takutnya Anda mengerti seperempat, memahami juga nggak sampai seperempat, nanti takutnya giliran bicara double gitu loh. Biar saya terangkan sama teman-teman semuanya. Dan seperti biasa, yang belum mensupport boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Satu supportan dari Anda menjadikan channel ini Oke, untuk teman-temanku semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar seperti di pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi gitu loh. Meskipun itu pinjolnya ada Anda bilang Alobank, Saybank, Ada Kami, Shopee PayLater, dan tadi juga ada pinjam dan segala macam ya. Terus teman-teman bertanya sama saya, gimana caranya bang? Sekarang cara apa ini teman-temanku gitu loh. Makanya kalau bertanya itu cobalah dengan jelas, dengan detail, dengan pasti, dengan Jangan terlalu banyak kata gimana, kata umpamanya, seandainya, apabila. Ini kan membingungkan gitu loh. Saya pengen meluruskan permasalahan teman-teman semuanya, tapi saya bingung harus memulai ini dari mana gitu loh. Kalau semua pertanyaan diawali dengan kata gimana ini panjang loh. Gimana kalau tidak membayar? Gimana kalau tidak mampu bayar? Gimana kalau dibiarkan? Gimana kalau telepon tidak diangkat? Gimana nanti kalau misalnya kita biarkan sampai 1 bulan? Kalau masih kata gimana yang digunakan, jawabannya nggak ada. Ya, hari ini saya tanya buat teman-teman semuanya gitu. Anda mampu nggak sih? Kalau mampu, bayar. Kalau tidak mampu, jangan gali lubang tutup lubang. Cuman sesimpel itulah perkaranya gitu loh. Jangan teman-teman jadikan rumit. Kalau teman-teman biarkan hal ini terus-menerus, ini akan jadi rumit loh. Teman-teman bertanya, bang gimana? Gimana ya? Saya nggak mampu. Ya kalau nggak mampu ya gimana? Ya harus kerja. Gak ada di luar dari itu, kerja dan berusaha. Saya sudah kerja bang, saya sudah berusaha bang. Duit saya nggak ada, ya sudah, yang penting kebutuhanmu terpenuhi apa tidak. Karena ketika kamu miskin, tidak ada orang yang mengasihmu makan. Tidak ada orang yang mengasihmu duit ketika kamu miskin. Itu yang harus kamu pikirkan gitu loh. Soal kamu tidak mampu bayar di SpayLater, di pinjam, di Ada Kami, di Alobank, Saybank, dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah, semuanya sudah ada resikonya. Ya. Resikonya apa? Namamu akan tercatat di dalam slik OJK. Itu resikonya gitu loh. Namamu akan tercatat sebagai nasabah yang bermasalah gitu loh. Masuk di slik, nanti ada catatan hitam, pinjaman belum dibayar, pinjaman terlambat sekian. Kedepannya apa dampaknya bang? Kedepannya kamu tidak akan mendapatkan pinjaman dari pihak bank manapun gitu loh. Tapi kalau yang kamu tanyakan, itu bagaimana caranya menghapus data bang? Nggak ada cara menghapus data, itu nggak ada. Menghapus data di pinjol, menghilang dari pinjol, itu cuma omong kosong teman-teman semuanya. Nggak ada menghapus data itu. Kalau ada orang yang bisa menghapus data, ngapain dia tawarkan sama dirimu? Itu yang kamu harus pahami, itu yang kamu harus pikirkan. Kalau ada orang, contoh kayak saya bisa menghapus data, saya ngapain buka-buka jasa kayak gitu? Mendingan saya pakai data saya pinjam ke pinjol, begitu dananya cair, saya hapus. Begitu dananya cair, saya hapus lagi. Ngapain saya capek-capek gitu loh. Itu logikanya. Jadi teman-teman jangan selalu memikirkan gimana cara menghapus data, gimana cara menghilang, ya, gimana caranya supaya kita tidak ditagih. Kalau cara supaya tidak bisa ditagih, ya oke aja gitu. Bisa ganti nomor, cabut kartu, hapus WA, hapus email, ya kamu nggak ditagih lagi. Nggak ditagihnya pihak handphone gitu loh. Jangan ditingkat-tingkatkan teman-teman semuanya. Saya itu aja berharap sama Anda semuanya. Jangan ditingkat-tingkatkan, jangan ditambah-tambah. A ya A, B ya B. Iya ya iya, tidak ya tidak. Mampu bayarkan, tidak mampu persetan. Jangan ditambah. Ya, saya berharap sama teman-teman semuanya cuma itu. Jangan kalian tambah dengan yang begana lah, yang beginilah, hal inilah, hal itulah, yang kacau diri Anda sendiri. Saya sudah hampir 7 tahun di sini teman-teman. Yang saya hadapi adalah drama ketakutan Anda yang tidak pernah berhenti. Ini yang saya hadapi.
Hampir setiap hari drama itu muncul dari diri teman-teman semuanya. Selama ini yang paling Anda takutin adalah pemikiran Anda sendiri, bukan soal galbay pinjolnya. Galbay pinjol simpel aja, ada uang bayar, tidak ada uang persetan. Tapi tidak semudah itu, ya, tidak segampang itu. Pasti banyak drama-drama yang muncul, tidak membayar nanti di penjara nggak, tidak membayar nanti aset ditarik nggak, tidak membayar nanti datang ke rumah nggak, dan lain sebagainya gitu loh. Rasa saya sudahi dan akhiri teman-teman semuanya. Stop sedramatis itu, stop memikirkan hal-hal buruk, melangkah maju buat ke depannya, perbaiki hidupmu. Sudah berapa tahun kau seperti itu gitu loh. Sudah berapa bulan kau lupa tersenyum gitu loh. Ini yang paling terpenting. Melalui video ini saya berpesan buat teman-teman semuanya. Saya berharap hentikanlah semua drama-drama yang tidak jelas gitu loh. Galbay pinjol risikonya cuma satu. Cuma satu, ya, namamu masuk ke SLIK, itu pun kalau yang kamu pinjam itu adalah pinjol legal, pinjol resmi. Tapi belum tentu juga pinjol tempat kamu meminjam itu melaporkan datamu ke SLIK tadi, ke sistem layanan informasi keuangan tadi. Ya, bisa jadi hanya gertakan mereka saja, bisa jadi hanya asumsi mereka saja untuk nakut-nakutinmu dan segala macam gitu loh. Cuman itu risikonya. Ya, yang tertulis secara resmi terverifikasi di OJK. Risiko tambahannya apa? Ketakutan. Ini yang paling banyak. Kamu takut ditelepon, kamu takut diteror, takut di WA, takut ganti nomor, serba takut. Itu risiko tambahannya. Yang serba takut ini masih bisa kita atasi dengan cara kita memutus semua komunikasi yang terhubung. Saya nggak peduli mau pinjolmu pinjol apa. Kalau kamu tanyain sama saya, gimana caranya bang? Ya caranya kalau kamu mau bayar hutang kerja, kumpulkan duitmu gitu loh. Saya sudah kerja, duit saya nggak terkumpul bang. Mau tidak mau berhenti bayar dulu. Jangan gali lubang tutup. Ini coba teman-teman bayangin semuanya gitu loh. Menyampaikan dengan konsep apa? Saya tidak mampu bayar bang. Saya tidak sanggup bayar bang. Setiap bulan saya tidak sanggup bayar lagi bang. Gimana bang? Apa yang harus saya lakukan? Ya mau tidak mau kamu negosiasikan dulu. Kamu negosiasikan dulu, mereka mau nggak bayar pokoknya. Mana tahu karena kamu keberatan dari segi bunganya, coba dinegosiasi dulu. Oke, saya sudah negosiasi bang, mereka nggak mau. Oke bang, mereka menyetujui negosiasi, tapi saya tetap nggak mampu. Ya sudah, kamu tampung resikonya. Ya, daripada sibuk nanyain ini gimana, ini gimana, ini gimana. Capek sendiri teman-teman. Hari ini persimpel aja, ada uang bayar, tidak ada uang persetan. Ya, cuman itu lagi, karena saya tidak mau Anda itu gali lubang tutup lubang yang mana nanti akan berdampak serius pada kehidupanmu dan kamu hancur untuk jangka panjang. Paham ya teman-teman semuanya? Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya ya. Dan satu hal lagi juga, yang mau bertanya di Instagram, saya harap pertanyaannya itu dengan jelas lah. Janganlah pakai kata, ini gimana bang, ini gimana bang. Berakhir dengan kata gimana, saya bingung menjawabnya teman-teman semuanya. Apanya yang gimana gitu loh. Coba diuraikan, apa salahnya kan kalian sambil ngetik aja gitu loh. Biar saya juga jelas menjawabnya itu seperti apa. Saya tunjukkan jalur yang kalian tempuh itu seperti apa, harusnya seperti apa, yang dilakukan seperti apa. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi kalau Anda penuh teka-teki, ini gimana, apanya yang gimana? Ya kan, serba membingungkan nanti. Oke teman-temanku, mudah-mudahan jawaban ini membantu dan bisa membuka pemikiran teman-teman semuanya. Sebelum beranjak, boleh dilanjutkan nonton video ini. Memang kalau kita pikir-pikir teman-teman semuanya gitu loh, memang tidak ada yang pantas gitu loh untuk kita bayar gitu loh. Ya kalau kita pikir-pikir secara logika gitu loh. Karena sejak awal mereka tidak transparan sama sekali gitu loh. Berapa pinjaman, berapa yang akan kita terima, berapa beban bunga yang akan kita bayarkan gitu loh. Kita taunya setelah dana cair. Itu banyak laporan sama saya. Pinjam dulu, dia ngajukan 1 juta. 1 juta ini bukan berarti dia full menerima 1 juta, tidak. Ada yang nerima 700.000, ada yang nerima 650, ada juga yang nerima 800.000. Ya, berarti sejak awal pinjol sudah mengambil keuntungan. Mereka sudah ambil keuntungan dari pemotongan layanan tadi. Dengan dalih uang admin, uang asuransi dan segala macam. Apakah pinjol kalau kita bayar 1 juta aja pinjol mau? Ya, padahal kalau kita analisa, kita pinjam 1 juta, kita terima 800.000, kita balikan 1 juta, pinjol sudah untung 200.000 gitu, tambah pemotongan di awal tadi. Ya, 200 di awal, kita lebihkan lagi 200 gitu loh. Ya enggak sih? Berapa dia gitu loh. Tapi enggak seperti itu, konsepnya enggak seperti itu. Ya, pinjol maunya seperti apa? Pinjol maunya kita pinjam 1 juta, kita balikkan 1 juta tadi ya, sesuai dengan pokoknya. Mereka sebut itu pokok utang kita. Ya, padahal kita balikkan
sebanyak 1 juta tadi mereka sudah untung. Ya, tambah lagi bunga. Berapa bunganya? Oh, dia minta 20%, oke. 200.000 lagi. Atau dia minta 30%, oke. Berarti 300.000 lagi. 300 tambah 200, 500. Yang kita terima berapa? 800.000. Ya, berapa yang mereka ambil? Ini lebih dari 50% jumlah dana yang kita terima. Yang mereka ambil, berapa lama tenornya? Ada yang 14 hari, ada yang 1 bulan. Ini akumulasinya. Ini baru hitungan kecil 1 juta. Bagaimana dengan 5 juta? Bagaimana dengan 10 juta? Ya, kayak gitu terus gitu loh. Pertanyaan saya adalah, usaha mana yang mampu menang melawan pinjaman online? Gak ada. Kalau teman-teman bilangin, Bang, saya sudah capek, Bang. Saya sudah nyerah, Bang. Saya nggak mampu lagi bayar, Bang. Saya nggak sanggup lagi bayar, Bang. Pinjolnya apa? Ya pinjolnya itu aja. Saya harus bilang apa coba? Saya bilangin sama mereka, kalian gali lubang tutup lubang aja. Nggak ada yang cair. Apalagi saya sampaikan? Saya sampaikan sekarang mereka, kamu jual aja deh asetmu. Nggak ada lagi aset kami, Bang. Apa? Selain istirahat dan berhenti. Ini bukan soal kemauan, tapi memang fakta hidup yang menyatakan mereka nggak mampu, nggak sanggup. Kan sudah saya bilang, perputarannya tadi ini tidak teratasi sampai detik ini. Kalau kita tanyain, ada nggak aturan OJK? Aturan OJK ada, aturan OJK banyak. Apa fungsi aturan OJK? Nggak ada, cuman sebatas formalitas. Aturan OJK ya sebatas skenario. Aturan OJK ya sebatas, wah, OJK ikut mengatur. OJK telah mengatur secara tegas, bunga sekian, denda sekian, cara penagihan seperti ini. Ya hanya sebatas itu aja gitu loh. Tapi praktek di lapangan, OJK pernah tahu? Enggak pernah. Dikasih tahu, OJK tidak mau tahu. Ya, makanya saya bilangin, OJK dibubarkan, pinjolnya dihapuskan. Yang galbay, yang telat berhenti. Ya, 3 sejalan. Cocok dia gitu loh. Selagi OJK masih ada menaungi pinjaman online ini, masih ada AFPI menjadi kaki tangan dari OJK, urusan perpinjolan ini tidak akan pernah selesai. Walaupun menteri berkoar-koar, pinjol kalau bisa dilarang. Pinjol ini menyusahkan rakyat. Presiden menyampaikan bunga pinjol menekan rakyat. Tapi semuanya omon-omon. Kata Bapak Presiden kan nyampaikan kayak gitu. Omon-omon, omong kosong. Gak ada artinya, gak ada. Presiden pidato juga gak ada artinya. Menteri menyampaikan hal seperti itu, gak ada artinya. Ya, berarti cuman sesaat aja disorot oleh kamera. Oke, yang terbaru siapa? Bapak Menterinya, Menteri PKP. Menyampaikan apa? Kita kesulitan dalam MBR untuk membagikan rumah kepada masyarakat dengan golongan rendah, gaji rendah. Kesulitan dari mana? Kesulitan dari SLIK. Ya, sejak SLIK digadang-gadangkan, sejak SLIK mau dibesarkan waktu itu di bulan Juni, saya sudah sampaikan kalau SLIK ini, penerapan SLIK ini tidak sesuai, ya, ini akan melumpuhkan berjamaah bank, leasing, pinjol, bahkan KPR sendiri. Terbukti kan? Ya, sekarang menteri bingung bagaimana caranya. Rumah telah kita bentuk. Oke, rumah kita bentuk. Kita ada nih warga yang cocok untuk menghuni rumah kita ini. Rumah dari program pemerintah ini. Tapi apalah daya, dia meminjam 500.000 dipinjol, nggak mampu bayar. Dia minjam 1 juta dipinjol, sudah dibayar pokoknya, nggak selesai. Nama dia tercatat di dalam sistem layanan informasi keuangan. Ya, menterinya sadar ini adalah masalah. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Menteri? Cuman pidato di depan kamera, tapi tidak dilanjutkan dalam dunia nyata. Ujung-ujungnya, Anda juga harus mencari solusi masing-masing bagaimana menyelamatkan diri Anda dalam hal ini. Ya, jangan Anda bilang lagi sama saya, Bang, aku laku gimana? Kredivo gimana? Shopee gimana? Pinjam gimana? Datang nggak ke rumah? Kredit Pintar datang nggak ke rumah? Pinplus gimana? Samir gimana? Nggak usah lagi. Sekarang tanyain ke diri Anda gimana? Mampu nggak dengan semua ini? Sanggup nggak dengan semua ini? Nggak sanggup, ya sudah, angkat bendera putih. Apa risikonya, Bang? Selik risikonya. Kalau nanti semuanya nama orang ini berjamaah masuk ke sistem layanan informasi keuangan, kalau semuanya nama orang ini masuk ke dalam SLIK itu nantinya, pada akhirnya
Slick akan dihapuskan gitu. Saya nggak bisa membayangkan kalau setengah masyarakat Indonesia namanya tersandra di dalam Slick dan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Saya nggak bisa bayangkan teman-teman betapa hancurnya dan lumpuhnya ekonomi perbankan yang ada di Indonesia. Bank-bank himbara yang dikucurkan dana sampai 200 triliun oleh Menteri Keuangan, pada akhirnya mereka akan masuk investasi ke pinjol. Ya, karena pinjol tidak peduli soal Slick. Pinjol membasmi Slick supaya jangan ada masyarakat ke bank. Oke, sementara bank berupaya juga bagaimana orang bisa membeli duit ini. Duit ini bisa diputarkan, masyarakat juga bisa usaha lagi, tapi ya, paham nggak teman-teman sampai di sini? Jadi kalau Anda bilangin, saya nggak mampu bang, saya nggak sanggup bang, ya oke, ya wajar. Anda bilang nggak mampu, Anda bilang nggak sanggup, wajar. Ya, yang kurang ajar itu adalah Anda nggak mampu, Anda nggak sanggup, tapi gali lubang tutup lubang. Ini baru kurang ajar. Sama dengan kayak kasus yang terbaru. Udah tahu terjebak 25 pinjol, ngapain melakukan tindakan pidana dengan menggelapkan uang perusahaan? Gila nggak itu? Akhirnya masalah yang semulanya perdata hanya terbentur soal nama baik kita, akhirnya berdampak buruk pada kehidupan Anda untuk selamanya. Hancur? Pasti. Makanya sebelum kehancuran itu mendekat, sadar diri dari sekarang. Berpikir dari sekarang, pakai logika dari sekarang gitu. Ya, biar otak Anda kembali terbit. Pemikiran Anda bisa muncul kembali gitu loh. Ya, ini ya saya sampaikan buat teman-teman semuanya karena saya banyak banget nih. Kalau satu-satu saya sampaikan di sini tentang Galbay dipinjol legal, resmi, terdaftar, terverifikasi di OJK. Bahkan nggak tanggung-tanggung teman-teman semuanya, CEO dari aplikasi ini menjabat sebagai ketua atau bos besar Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Siapa lagi aplikasinya kalau bukan Dana Rupiah. Hari ini saya mendapatkan satu curhatan dari follower saya yang mana dia menyampaikan hutang 13 juta menjadi 19 juta. Ini kayak mana konsepnya sih? Saya mau bahas ini, mana tahu teman-teman semuanya juga mengalami dengan hal yang sama. Anda mungkin juga mendapatkan dengan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan. Terkadang tidak ada terjadi kesepakatan di awal, tidak dijelaskan secara transparan, tidak ada akuntabel, tiba-tiba 10 juta menjadi 15, 10 juta menjadi 20, ya bukan sekelas Dana Rupiah aja. Mana tahu ada aplikasi-aplikasi lain yang juga melakukan dengan hal yang sama. Boleh isi di dalam kolom komentar teman-teman semuanya. Isi di dalam kolom komentar, nanti Anda akan menemukan jawabannya ketika video ini sudah saya bahas. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silakan.